Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Azara dengan NIM H0712510663. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah ide sistem informasi yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Pintar Berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, sistem ini merupakan sebuah konsep pemanfaatan teknologi Internet of Things untuk membantu proses pengelolaan sampah agar menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan mampu mendukung penerapan smart city. Saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, dasar teori, permasalahan, konsep sistem, cara kerja, dan hingga manfaat yang dihasilkan. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang pengelolaan lingkungan. Saat ini banyak kota mulai menerapkan konsep smart city. Smart city sendiri merupakan konsep kota yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kenyamanan masyarakat. Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam smart city adalah Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan berbagai perangkat fisik saling terhubung melalui internet sehingga mampu mengirimkan dan menerima data secara otomatis tanpa harus selalu diawasi oleh manusia. Dalam konteks pengelolaan sampah, teknologi ini sangat bermanfaat karena kondisi tempat sampah dapat dipantau secara real-time. Artinya, petugas kebersihan tidak perlu lagi memeriksa satu persatu tempat sampah secara manual. Mereka cukup melihat dashboard monitoring sehingga dapat mengetahui tempat sampah mana yang sudah penuh dan harus segera diangkut. Sebelum membahas sistem yang diusulkan, terlebih dahulu kita memahami dasar teorinya. Yang pertama adalah sistem informasi. Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Dalam sebuah sistem informasi, terdapat 6 komponen utama. Pertama adalah hardware atau perangkat keras. Kedua, software, yaitu aplikasi yang menjalankan sistem. Ketiga, database sebagai tempat penyimpanan data. Keempat, jaringan yang menghubungkan seluruh perangkat. Kelima, prosedur, yang itu aturan atau alur kerja sistem. Dan yang terakhir adalah user atau pengguna sistem. Selanjutnya adalah Internet of Things. IoT merupakan konsep di mana perangkat fisik memiliki sensor, mampu mengumpulkan data, kemudian mengirimkan data tersebut melalui internet sehingga dapat dipantau secara otomatis secara real time. Dengan adanya IoT, proses monitoring menjadi jauh lebih cepat, lebih akurat, dan mengurangi pekerjaan manual. Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah saat ini adalah masih banyak proses yang dilakukan secara manual. Sebagai contoh, petugas biasanya memiliki jadwal pengangkutan tertentu tanpa mengetahui apakah tempat sampah tersebut sudah penuh atau masih kosong. Akibatnya, sering terjadi dua kondisi. Yang pertama, tempat sampah sudah penuh tetapi belum diangkut sehingga sampah menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua, petugas tetap datang, mengangkut sampah padahal tetap
sampah masih kosong sehingga membuang waktu, tenaga, dan biaya operasional. Selain itu, tidak adanya informasi kondisi tempat sampah secara langsung membuat proses pengambilan keputusan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu memberikan informasi kondisi tempat sampah secara otomatis. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memantau kapasitas tempat sampah secara real time. Yang kedua, bagaimana membantu petugas menentukan lokasi yang harus segera diangkut. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah menggunakan teknologi IoT. Adapun tujuan dari sistem ini yaitu memantau kondisi tempat sampah secara otomatis, menampilkan informasi kapasitas secara real time, membantu petugas menentukan prioritas pengangkutan, mengurangi penumpukan sampah, serta mendukung implementasi Smart City. Pada sistem yang saya usulkan, terdapat beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah sensor ultrasonik. Sensor ini berfungsi mengukur jarak antara sensor dengan permukaan sampah. Semakin dekat jaraknya, berarti kapasitas sampah semakin penuh. Komponen kedua adalah ESP32. ESP32 merupakan microcontroller yang bertugas membaca data dari sensor kemudian mengirimkannya melalui jaringan internet menggunakan Wi-Fi. Selanjutnya, data tersebut kemudian dikirim menuju server. Selanjutnya, data disimpan ke dalam database. Database berfungsi menyimpan informasi seperti lokasi tempat sampah, waktu pengukuran, tingkat kepenuhan, dan status tempat sampah. Kemudian, seluruh data tersebut ditampilkan melalui dashboard monitoring sehingga petugas dapat melihat kondisi seluruh tempat sampah secara real time. Dengan demikian, petugas tidak perlu lagi melakukan pengecekan secara langsung ke setiap lokasi. Cara kerja sistem dimulai ketika sensor ultrasonik mendeteksi tinggi sampah di dalam tempat sampah. Sensor kemudian mengirimkan hasil pengukuran kepada ESP32. Selanjutnya, ESP32 mengirimkan data tersebut melalui internet menuju server. Server menerima data kemudian menyimpannya ke dalam database. Setelah data tersimpan, dashboard akan menampilkan kondisi terbaru dari seluruh tempat sampah. Apabila kapasitas sampah telah melewati batas tertentu, misalnya sudah mencapai 90%, maka sistem secara otomatis memberikan notifikasi kepada petugas. Dengan adanya notifikasi ini, petugas dapat segera melakukan pengangkutan pada lokasi yang benar-benar membutuhkan. Proses ini membuat pengangkutan menjadi lebih efektif dibandingkan sistem konvensional.
Dalam sistem ini, sistem informasi memiliki 5 fungsi utama. Pertama adalah input, yaitu menerima data dari sensor. Kedua adalah prosesor, yaitu mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami. Ketiga adalah storage, yaitu menyimpan seluruh data ke database. Keempat adalah output, yaitu menampilkan informasi kepada pengguna melalui dashboard. Dan yang terakhir adalah decision support atau pendukung pengambilan keputusan. Melalui informasi yang tersedia, petugas dapat menentukan tempat sampah mana yang harus diprioritaskan untuk diangkut. Manfaat, kelebihan, dan kekurangan. Nah, sistem ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi petugas kebersihan, sistem mempermudah proses monitoring serta mengurangi pekerjaan manual. Bagi pemerintah, sistem mampu menghemat biaya operasional serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sedangkan bagi masyarakat, lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan mengurangi bau akibat penumpukan sampah. Adapun kelebihan sistem ini adalah mampu melakukan monitoring secara real time. Data tersimpan otomatis, meningkatkan efisiensi pengangkutan, serta mendukung digitalisasi pelayanan publik. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti membutuhkan koneksi internet yang stabil, biaya pemasangan sensor yang cukup tinggi, memerlukan perawatan berkala, dan bergantung pada ketersediaan listrik. Sebagai kesimpulan, Internet of Things dapat meningkatkan efektivitas sistem informasi melalui proses pengumpulan data secara otomatis. Sistem informasi pengelolaan sampah pintar berbasis IoT mampu membantu memantau kondisi tempat sampah secara real time, mengurangi penumpukan sampah, serta meningkatkan efisiensi proses pengangkutan. Untuk pengembangan di masa depan, sistem ini masih dapat ditingkatkan. Misalnya, dengan menambahkan artificial intelligence untuk memprediksi waktu kepenuhan tempat sampah, menambahkan GPS pada kendaraan pengangkut sampah, serta aplikasi mobile bagi petugas, mengintegrasikan sistem dengan smart city, serta melakukan analisis rute pengangkutan yang paling efisien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi pengelolaan sampah pintar berbasis IoT. Semoga konsep yang saya paparkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana teknologi Internet of Things dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sekaligus mendukung pembangunan Smart City. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.